Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisaul Karimah dengan NIM 254488222021. Di sini saya akan meretelling bab 4 tentang syariat azwajiyah Nahdiyah. Dulu, saat Rasulullah SAW masih hidup, umat Islam menerima ajaran langsung dari beliau. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, itu menyebarluaskan ajaran Islam ke generasi berikutnya. Begitupun seterusnya sampai saat ini. Nah, sesuai perkembangan zaman, timbullah masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam. Seringkali, persoalan tersebut tidak ada kepastian secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, para sahabat melakukan ijtihad. Sebenarnya ijtihad itu sudah dilakukan oleh para sahabat sebelum Rasulullah wafat. Seperti itu. Contohnya seperti pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, para sahabat itu berijtihad untuk menyelesaikan kekhawatiran mereka akan banyaknya ayat Al-Quran yang salah atau hilang. Itu dimulai pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti contohnya lagi penetapan satu Ramadan sama satu Syawal. Itu kan para ulama, para sahabat itu kan berijtihad, di mana para sahabat itu berdiskusi untuk menetapkannya secara jelas seperti itu. Kalau sekarang kan itu pakai ilmu falak seperti penanggalan itu. Nah, pola pemahaman ajaran Islam melalui ijtihadnya para mujtahid itu dinamakan madhab. Jadi kesimpulannya, madhab itu pola pemahaman ijtihad para mujtahid yang sudah masyhur. Nah, pola pemahaman dalam metode, prosedur, dan produk ijtihad itu diikuti oleh umat Islam yang tidak bisa berijtihad dan pola pemahamannya itu masih memiliki keterbatasan ilmu dan syarat-syarat yang dimiliki. Dengan adanya sistem madhab ini, ajaran Islam dapat dengan mudah dikembangkan, disebarluaskan, dan diamalkan dengan baik dan benar. Seringkali banyak pertanyaan seperti kenapa harus 4 madhab? Kenapa enggak 10 atau 15 atau 100 madhab sekalipun? Karena satu, kualitas dari pribadi mereka masing-masing itu sudah masyhur. Dan siapa sih yang enggak tahu sama madhab 4? Siapa yang enggak tahu sama 4 madhab itu? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, siapa yang nggak tahu mereka? 2. Mereka itu sebagai imam mujtahid yang mutlak, yang mampu secara mandiri menciptakan manhaj dan metode-metode begitu. Yang ketiga, mempunyai murid yang konsisten mengajar dan mengembangkan madhabnya. Dan yang terakhir, mereka ini memiliki mata rantai dan jaringan intelektual yang sangat luas. Seperti Imam Hanafi itu pas haji itu ketemu sama Imam Maliki, terus Imam Syafi'i mengikuti madhabnya Imam Maliki. Terus Imam Syafi'i itu imam yang kita anut itu lambat laun mempelajari madhabnya sendiri, berijtihad sendiri. Kalau untuk contoh ijtihad dari 4 madhab itu, contoh kecilnya tuh seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan menyentuh kulit lawan jenis itu membatalkan wudhu walaupun tanpa syahwat. Sedangkan Imam Hanafi tidak batal meskipun menyentuh lawan jenis. Wudhunya tuh nggak batal meskipun menyentuh lawan jenis. Kalau Imam Maliki itu batal jika bersentuhannya itu disertai dengan syahwat. Begitu.
Imam siapa lagi yang belum dicontohkan? Nah, kalau Imam Hambali ini lain lagi ya. Imam Hambali memakan daging unta saja membatalkan wudhu. Nah, dari situ kan bisa dilihat perbedaan ijtihad para ulama, para 4 madhab. Itu terjadi sesudah Rasulullah wafat. Kalau diperhatikan, beliau-beliau ini memiliki sikap tawadhu yang sangat hebat. Kebesaran dan popularitas dari masing-masing mereka ini tidak mengurangi rasa akhlakul karimahnya mereka, dan sangat patut diteladani oleh para pengikut madhab berikutnya, seperti kita sekarang ini. Baik, sekian dari retelling saya. Apabila ada kesalahan bisa kita bicarakan baik-baik ya teman-teman. Langsung saja, kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian tulis saja di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.